warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulurku di Bandung Bayi Berado. Suasana pagi hari ini untuk edisi di hari Kamis ya, tepatnya tanggal 4 Juli 2024. Bertemu lagi kita dalam obrolan komunitas. Itu ya Cek Gaya ya. Nah, di obrolan komunitas hari ini kita membahas topik tentang persiapan pementasan drama musikal Legenda Pulau Cinta. Wow, boleh lah ya. Nah, ada siapa kita di sini bersama Sanggar Dinda Bestari ya. Sudah hadir narasumber kita Mudo ya, Belagak Pulau. Ada tentunya pelaku ya daripada seni ini, di mana beliau ini merupakan salah satu yang akan terlibat langsung dalam persiapan pementasan drama musikal Legenda Pulau Cinta. Ada Cek Nurdin SPD MSN, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cek Gaya. Sehat Cek Nurdin? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Memang yang dicari yang sehat tulah. Segeg bugeg ya. Alhamdulillah. Walaupun saat-saat ini lagi pasti sibuk, capek ya? pikiran ya, capek pikiran, capek fisik juga sih sebenarnya. Jadi masih siget-sigetnya dengan gawian ya. Hamin 2 ini berarti Cek Gaya. Hamin 2 ini pelaksanaan kapan? Tanggal 6, ini kan tanggal 4 ya. Tanggal 6 kita 6 Juli pukul 19 malam di pelataran. Pelataran Museum Sultan Mahmud Badarudin 2 BKB. Jam 19, berarti jam 7 malam ya. Jam 7 malam. Maghrib. Ini pementasan drama musikal Legenda Pulau Cinta. Ini maksudnya dalam rangka kegiatan apa nih adanya pementasan ini? Jadi kebetulan kita Indonesia Kemendikbud punya program yang namanya Dana Indonesia. Nah, mereka itu yang memberikan kesempatan kepada kita para seniman pelaku lokal, budaya untuk mengembangkan kebudayaan. Di mana kita ketahui Cek Gaya, kan kita itu nak berkesenian itu istilahnya tuh Palembang tuh nak butuh duit kan. Nah ujung-ujungnya duit. Iya benar. Jadi artinya bukan ujung-ujung duit, artinya butuh dana, segala sesuatu. Betul. Memang tidak ada kata yang gratis kan, benar. Jadi artinya disinilah peran pemerintah kita Kemendikbud ya, selaku pemangku kepentingan dalam hal kebudayaan ya, karena kebudayaan kita masuk ke dalam Kementerian itu kan, iya. Jadi mereka punya program yang sangat bagus sekali Cek Gaya. Itu sudah sebenarnya sudah lama sih sebenarnya, tapi kalau untuk Dana Indonesia ini baru 2022. Oh, jadi 2022. Realisasi pelaksanaan dari kegiatan itu dari 2022. Kalau saya tuh ikut yang 2023. 2023. Yang ini pelaksana tahun anggaran 2023 Indonesia ini. Tapi pelaksanaannya baru sekarang karena kami diberi waktu 1 tahun kan, 1 tahun pelaksanaan. Jadi terserah kapan aja mau, pokoknya ada rentan waktunya itu 1 tahun gitu. Iya. Nah, dalam 1 tahun itu pelaksanaan yang dilakukan apa saja? Apakah memang cuma kegiatan itu? Iya, jadi gini, ada yang namanya kan program dari Indonesia ini banyak sekali. Dana Indonesia ini ada yang namanya fasilitasi perjalanan ke interaksi budaya namanya ya. Program ada yang Indonesiana. Dana Indonesiana. Jadi ada yang perjalanan ke luar negeri itu dibiayai, ada program tersendiri. Kemudian beasiswa seniman ada. Nah, kebetulan kalau saya dapatnya ini pendayagunaan ruang publik perorangan. Pendayagunaan ruang publik untuk perorangan. Jadi kebetulan ini program itu saya tuh ada satu kegiatan mementaskan drama musikal, di mana drama ini kami angkat dari cerita kita, legenda Pulau Kemaro. Itu legenda cinta tadi. Saya beri nama, plesetkan menjadi Legenda Pulau Cinta. Legenda Pulau Cinta. Karena di mana legenda Pulau Kemaro ini kan legendanya itu kan diawali dari cerita legenda Siti Fatimah dan Tan Bunan. Nah, itulah kisah cinta yang berakhir tragis. Yang dia nyebur itu kan, menyelamatkan guci-guci yang berisi emas itu. Karena saking cintanya dengan Siti Fatimah. Mungkin itu selain cinta juga dia harus mempertaruhkan nama baik dia di hadapan orang tua Siti Fatimah. Kan. Karena dia sudah berjanji membawa 7 guci emas itu kan. Ternyata dibuangnya, ternyata di guci ke-7 baru terlepas. Sebelum dibuang ternyata pecahlah guci ke-7. Pecah guci ke-7, ternyata benar dalam guci itu yang ditutupi sayur-sayuran itu, sayur-sayuran busuk dari Tiongkok ke kota Palembang.
Tujuannya agar selamat dari perompak. Karena perompak kan zaman dulu kan kita ada perompak kan, jadi artinya guci-guci tersebut ditutupilah dengan sayur mayur oleh keluarganya si Tan Bun An itu, tapi tanpa mengetahui diketahui oleh Tan Bun An sebelumnya. Kalau zaman sekarang kan kita sudah baca video call, baca WA, baca telepon. Tan Bun An kaget ini. Jangan kau pas ke mami ini mami tutupi dengan sayur sayur Iya. Kalau zaman dulu kan enggak bisa seperti itu legendanya. Jadi ya tanpa diketahui dia, jadi begitu dibongkar ternyata ndak ada emasnya, ternyata tertutuplah oleh si sayur mayur itu tadi. 6 guci dibuang satu persatu, tiba-tiba di guci ketujuh terakhir dia terpeleset dan terjatuh, pecahlah guci ketujuh dan diketahui memang ada emas di dalamnya di bawah sayur-sayur itu. Akhirnya dia pergi terjun menyelamatkan guci-guci tadi dan tidak kunjung kembali. Jadi artinya kisah dari Siti Fatimah dan Tan Bun An yang tragis ini ada kaitannya juga dengan mempertahankan juga kehormatan diri kehormatan diri yang jelas, keluarga Siti Fatimah dan juga rasa cinta yang jelas. Nah ini Cega ini tergelitik dari disebutkan program Dana Indonesiana. Iya betul. Yang dimana katanya ini bisa membantu dalam arti kata bagi pelaku-pelaku seni lokal itu untuk bisa kata kita nih bisa menopang untuk bisa lebih maju. Betul. Jadi kan untuk kegiatan pengembangan kebudayaan ini kan tidak bisa dibiayai dengan si pelaku itu sendiri. Iya, kalau pribadi betul. Uang pribadi itu tidak bisa karena banyak hal seperti ini saja, misal logikanya aja kita buat satu pementasan, kita butuh proses yang berbulan-bulan itu minimal kita butuh makan, konsumsi, transport. Iya kan seperti itu. Belum kemudian lagi penampilannya untuk penampilan butuh kostum, make up dan sebagainya, pendokumentasian, lighting, sound system dan sebagainya. Dan itu semuanya inilah peran pemerintah. Jadi kami saya selaku seniman yang telah merasakan bantuan ini dari program ini sangat bersyukur sekali dan berharap akan terus berkesinambungan sampai kapanpun. Jadi ini udah mulai dari tahun 2022. Tapi sebenarnya program pemerintah itu banyak. Sebelumnya itu ada FBK, ada FBK namanya. Sebelumnya lagi ada FKK dan mungkin sedikit banyak hampir mirip lah dengan ini. Hampir sama. Tapi ini lebih disempurnakan lagi dan di dalam Dana Indonesiana ini banyak lagi pilihannya. Misal kalau dulu FBK nggak terlalu banyak. Dulu FKK, dulu lagi sebelumnya ada FKBM. Nah itu waktu itu saya pernah dapat FKBM 2016, 2019 dapat FKK, fasilitasi kegiatan kesenian namanya. Kemudian 2021 kemarin FBK saya itu ikut juga masuk lolos substansi tapi tidak lolos di administrasi. Jadi masuk lolos substansi diberi waktu 3 hari untuk melengkapi administrasi. Ternyata ada satu saja administrasi yang tidak terlengkapi. Mungkin menurut saya sudah lengkap, tapi mungkin menurut mereka ada yang kurang lengkap. Jadi saya tidak menggugurkan. Jadi tidak menyulut semangat saya di tahun 2021, 2022 berubah nama lagi, berubah program maksudnya dari FBK menjadi Dana Indonesiana. Jadi FBK itu sendiri masuk dalam naungan Dana Indonesiana sekarang. Jadi kita kenalnya bukan FBK lagi, tapi kenalnya Dana Indonesiana sekarang. Dan alhamdulillah masuk. Di Dana Indonesiana ini tadi kan itu kan programnya untuk menunjang para seniman-seniman lokal, seniman-seniman untuk bisa berkreasi, untuk bisa menunjukkan jati dirinya, begitu kan, agar kita bukan cuma sekedar kita lokal kalau Pacar sampai internasional dikenal seperti itu kan, harapannya seperti itu kan. Nah ini kan pasti menjadi sebuah angin segar, sebuah kabar yang gembira bagi para seniman-seniman yang mungkin akan berusaha untuk bisa meraih hal tersebut. Nah untuk bisa meraih hal tersebut, untuk bisa tentunya bisa mendapatkan seperti yang didapatkan oleh kamu gitu ya, oleh Cek Nurdin itu kira-kira itu apa dia persyaratannya? Nah, kayak sebelum kita lebih dalam bahas tentang topik kita. Jadi ini sebenarnya di tahap substansi itu ada satu yang penilaiannya sangat menurut saya pribadi. Ini saya buka-buka aja aja supaya untuk teman-teman yang lain yang menonton dan menyaksikan live-nya ataupun rekamannya nanti bisa mengambil pelajaran dari sini. Yang pertama itu perkuatlah gagasan apa yang akan kita garap nanti. Apa yang kita garap. Kemudian
kan di dalam Juknis Dana Indonesia itu ada beberapa mereka sendiri panitia itu sudah memberikan dalam Juknis itu beberapa hal poin yang akan menjadi poin plus dari proposal para calon penerima nanti yang mau diajukan. Nih kalau kalian mau ada nilai plusnya, ini nih ada beberapa poin plus yang harus bisa kalian pakai. Salah satunya beri contoh. Genre perempuan, mengangkat genre perempuan. Jadi genre artinya perempuan. Kita mengangkat isu kesetaraan perempuan. Itu sudah saya lolos kemarin di tahun 2022. Saya angkat sang penjaga kemarin. Jadi di dalam proposal itu saya katakan bahwa kan kita punya suku Semende ya kita ya. Semende. Nah kebetulan itu inspirasinya dari istri saya sendiri. Ada tunggu tubangnya ya? Tunggu tubang ya betul. Nah kebetulan dengan istri saya sendiri, istri saya, mertua dan nenek mertua maksudnya. Nah mereka itu tiga garis keturunan ya? Tunggu tubang. Dan kenapa saya terinspirasi itu karena mereka bertiga itu dia menolak tunggu tubang malah. Menolak. Mereka yang menolak. Jadi saya pikir tunggu tubang itu hanya orang-orang saja yang menerima orang-orang tertentu maksudnya. Iya, orang-orang tertentu yang rela menerima. Oh, aku nih harus nunggu rumah nih, nunggu sawah, nunggu harta peninggalan kan gitu kan. Tapi yang berlaku yang terjadi di istri, mertua dan nenek saya itu mereka melepas itu semua, mereka enggak mau. Dia ngasih ke adiknya di bawahnya gitu loh. Di bawahnya lagi diserahkan harusnya ke anak perempuan pertama ya? Harusnya. Nenek itu nenek mertua. Iya. Itu anak perempuan pertama kebetulan. Itu inspirasi dari situ. Tapi akhirnya diturunkan ke adiknya. Nah, terus lagi masihlah harusnya itu kan sudah masih turun ke ibu saya harusnya kalau dia itu diterima ya. Tapi keluarga itu keluarga yang di sana di dusun itu masih menghargai lah, masih dengan ibu saya itu masih nganggap dia penunggu tubang. Tapi si ibu saya tadi udahlah enggak apa-apa, serahkan aja ke anak daripada bibinya itu. Terus ke bawahnya. Dan kalau istri saya sudah menolak karena sudah wanita modern kan, zaman sekarang kan. Jadi artinya mereka itu sudah enggak mau lagi mau tahu lagi tentang peninggalan itu. Artinya mereka sudah melepas. Artinya di sini saya ngambil garis benang merah. Ternyata ada penolakan ya. Iya. Padahal kan sebenarnya bagus ya. Iya, harusnya bagus kan. Ya, ada penolakan. Ternyata ditanya-tanya ya mungkin ada mungkin ada salah satu penyebabnya. Kalau misalnya ibu saya karena dia sudah bertah di sini. Jadi dia begitu dia lahir, kan neneknya lahir di sana. Iya. Nah, yang ibu tuh lahirnya di sana, tapi besarnya di sini. Nah, kalau istri saya lahirnya di sini. Artinya kan ada faktor-faktor lain selain itu yang membuat kita tidak mau lagi kembali ke daerah kita. Nah, inilah yang membuat saya menjadi menjadi inspirasi gitu ya. Menjadi bahan proposal. Artinya ini nih harus nih. Jadi tahun kemarin 2022 itu saya angkat semuanya mengangkat isu genre perempuan. Jadi semua pemain penyaji karya itu perempuan semua. Itu dalam bentuk jadi judulnya itu kalau kemarin Sang Penjaga. Bentuk pengkemasan adat tradisi tunggu tubang suku Semende Sumatera Selatan ke dalam bentuk seni pertunjukan. Jadi ada konflik di dalamnya nanti di endingnya itu kalau kemarin. Jadi artinya ini yang ditampilkan yang kemarin itu adalah bentuk musikalisasi juga atau bentuk maksudnya apa? Ya sama drama kayak gitu ya. Iya, drama juga dalam drama tapi dalam bentuk tarian tari karena kalau basic kami adalah seniman tari kan, jadi kemasannya bentuk pertunjukan tari. Tapi ada drama tetap dalamnya. Jadi bagi kawan-kawan yang mendengar ini dan penasaran dengan Tunggu Tubang, silakan dicek di YouTube-nya Sanggar Dinda Bestari, namanya Ekspresi Tari Indonesia. Ekspresi Tari Indonesia. Boleh di Instagram kita juga ya, Sanggar Dinda Bestari. Ini boleh dong nanti dijadiin berita juga ya. Nah, ini kemudian sekarang nih bocoran ini kedua menarik nih. Bocoran kedua. Oke, silakan. Bocoran kedua nih. Kalau tadi kan saya ngambilnya isu perempuan. Nah, isu perempuan itu sudah ada dalam Juknis itu. Kalau kalian mau katanya tinggal mengulik lagi. Tinggal ngulik lagi. Nah, kemudian ada disabilitas. Nah, saya tertarik di situ. Ada Juknis itu kalau misalnya mau dapat nilai plusnya tuh penilaian lebih, angkatlah disabilitas. Ya, artinya salah satunya. Yang ini ya. Jadi
untuk tahun 2022 ini kan anggaran 2022 saya masukkan disabilitas. Jadi dalam karya saya Legenda Pulau Cinta ini nanti akan melibatkan 20% dari seluruh penyaji karya ini adalah anak-anak sekolah SLBB Pembina Negeri Palembang. Jadi anak-anak itu yang Ini saya yang libatkan. mereka juga terlibat dalam arti kata dalam menari karya, juga? dalam menari, dalam apa namanya berperan, jadi apa warga lah gitu loh, menjadi penyaji dalam karya ini. Jadi artinya isu-isu yang seperti itu ini adalah isu-isu yang malahan bisa membawa kita untuk bisa mendapatkan ini tadi ya. Jadi seperti oke. itu. Jadi kadang-kadang kan kita Jadi itu kita ini harus tahu selonyo. nah itu benar tahu selo kalau masuk kita. Jadi tahu kan selo kita itu. punya nih idealis dengan konsep kita seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa melepaskan nih apa nih yang menjadi poin plus untuk kita sebenarnya kan batu loncatan kita kan. Iya. Nah selain itu juga ada misalnya mengangkat lansia misalnya. Lansia berarti kita dalam karya itu bisa saja nanti next time mungkin saya bikin proposal yang seluruh penyajinya itu perempuan-perempuan tua atau bapak-bapak tua, kakek-kakek yang para seniman-seniman sepuh dikemas sudah bikin rupa menjadi sebuah karya. Wah, Masya Allah ya. seperti Jadi itu ya. Jadi itu. artinya jangan pernah takut untuk para seniman ya, bahwa kesempatan itu ada. Betul. Asal kita mau berkreativitas, mau berpikir bagaimana untuk bisa menyuguhkan sesuatu yang memang benar-benar ya bisa tampil gitu kan. Iya betul. Dari legenda-legenda yang ada dan juga dari kearifan-kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal. Jadi bentuknya tuh bebas, banyak ada pendokumentasian bisa nggak harus bentuk pertunjukan seperti ini enggak. Oh, dokumentasi pun bisa. Dokumentasi maestro bisa, maestro seni. Itu bisa, ada program yang tersendiri. Dokumenter buat film juga ada. Sinema mikro ada. Pokoknya banyak. Kalau ku tidak salah itu 8 atau 11 kategori. Kegiatan. Jadi banyak, bukan cuma kalau kita boleh kepo nih, pertunjukan. ini cek ini biasa kalau kepo. Kan ini kan program Dana Indonesia ya khusus untuk para seniman itu menunjukkan eksistensinya begitu. Iya. Kita boleh kepo. Berapa nih kira-kira ini yang dikucurkan tentunya dalam bentuk anggaran ya? Enggak, mereka memiliki gini, ada nanti bentuknya namanya seperti apa? verifikasi RAB kan. Jadi kita verifikasinya. mereka mengucurkan dana sesuai dengan kebutuhan kita, tapi juga tetap diverifikasi. Jadi untuk saya saja misal PRP, pendaya gunaan ruang publik perorangan itu kalau kemarin itu dana maksimalnya kalau tidak salah 275 juta maksimal yang bisa. 275 juta. Untuk satu kali pementasan. Bikin satu atau proposal itu. Okay. Tapi perorangan. Tapi kalau dia komunitas sanggar bisa kegiatannya itu kan bisa lebih 1, 2, 3 bisa. Iya. Artinya dia bisa maksimalnya 550 kalau enggak salah. Kalau untuk yang sanggar? Iya, 550 kalau Artinya untuk besar ya komunitas anggarannya lebih ya? besar. Masya Allah. Oh jadi perorangan sekitar 250, yang ini 550. 275 untuk yang 275. perorangan ya. Perorangan. Tapi enggak tahu mungkin tahun ini berubah lagi mungkin. Ini saya itu anggaran 2023 kemarin. Nah, ini seperti kan itu. menarik. Nah, oke. Kita baru ke inti ya. Oke. Ini menarik tentang persiapan tentang pementasan drama musikal Legenda Pulau Cinta. Kenapa yang kau pilih adalah Pulau Cinta, Ferguson? Ya. Ya, kita sebagai pelaku seni, pengkarya ya. Pengkarya. Bagaimana caranya kita membuat kalimat atau judul kalimat itu yang menarik perhatian pasti. Menarik perhatian. Menarik perhatian. Karena kisahnya ini tentang cinta dan adalah asal mula Pulau Kemarau kan. Jadi kalau saya merasa legenda Pulau Kemarau itu sangat biasa. B aja gitu. B aja. Jadi buat nih satu pertanyaan yang artinya membuat penonton lain penasaran. Pantesan kemarin sempat pas ketika buat player gitu kan, gitu. Ini bener nggak judulnya? Ini Pulau Cinta, Pulau Kemarau gitu kan. Kalau yang saya dapat sih Pulau Cinta gitu kan. Iya benar, Pulau Cinta. Memang sengaja dibuat Pulau Cinta karena ini adalah kisah cinta. Nah, terus
nanti kan akan bertanya nih si calon penonton kita nanti, Iya, kok Pulau Cinta? Di mana ada Pulau Cinta? Yang ada tuh Pulau Kemarau, Pulau Sungsang apa? Sungsang, ya Sungsang. seperti itu kan. Ada Pulau Cinta. Nah nanti bisa lihat trailer kami yang udah penasaran, bisa dilihat trailer kami di Instagram Sanggar Dinda Bestari. Trailernya udah keluar. Udah ada trailernya. Trailer untuk karya Pulau Cinta ini. Nah, untuk karya Pulau Cinta ini yang bakal pentas di hari Sabtu nanti ya. Itu kan kita kepoin dulu sebelum mungkin lebih lanjut tentang dari asal Cak Mano akhirnya bisa bakal ada pementasan seperti ini. Kita pengen tahu ini kegiatannya kapan, hari apa, jam berapa, dan di mana. Mungkin ada dulur kita yang kepengen nonton langsung. Oke, untuk dulur-dulur kita di Palembang, ayo saksikan pergelaran kami Sanggar Dinda Bestari, tapi bukan pergelaran kami, tapi ini punya kita sama-sama. Yuk, kita saksikan rame kita ke BKB. Hari Sabtu ini tanggal 6 Juli 2024, 2 hari lagi. Pukul 19.00. Artinya jam 7 kita udah mulai ya. Jam 7. Kemudian bagi yang ada halangan untuk nonton, ayo kita nonton karena kami live streaming nanti langsung payo kita nonton dimanapun, kita nonton sama-sama di channel Sanggar Dinda Bestari, yaitu Ekspresi Tari Indonesia di YouTube. Ekspresi Tari Indonesia itu punya sanggar kami. Nah, sekarang kita ngeponya lebih jauh lagi. Oh, boleh. Sejauh apa? Berapa kilometer? Pokoknya lah kilo lagi. Nah, Cek ini penasaran juga, ini kan kalau yang namanya kita nak buat sebuah pementasan tuh kan harus ada persiapan yang benar-benar matang. Betul. Ini selama mungkin untuk pementasan ini, persiapan yang sudah dilakukan tuh sampai dengan sekarang itu dari berapa lama sih sebenarnya ini? Lebih kurang kami sudah mungkin sebulan setengahan lah, nanti sampai pas hari H ini ya. Iya. Prosesnya itu sudah mulai dari penggarapan naskah, kemudian naskah ada seseorang yang memang dikhususkan untuk buat atau? Iya, kita ada skenografi, kita menggait budayawan Sumsel kita, Kak Febri Alintani. Oh, Kak Febri, oke. Kemudian kami juga menggait beberapa teman-teman seniman untuk menjadi tim artistik kami, seperti Pak Amir Hamzah dimandat sebagai sutradara. Kemudian koreografer saya sendiri dan dibantu dengan beberapa asisten koreografer lainnya. Jadi artinya ini digarap dengan serius. Jadi sayang untuk dulur-dulur Palembang kalau tidak disaksikan dan ditonton. Ini karya ini punya kita sama-sama, bukan punya kami. Nah, kalau setahu Cek Gaya kan kalau kita namanya adanya pementasan seperti itu, apalagi ini kan tari ya. Biasanya kan kalau tari itu lebih banyak nih wongnya. Ini bentuknya kolosal atau Cak Mano atau Mak Mano. Nah, iya. Kira-kira. Jadi kalau di kita kato ke dia keluar bederup, karena penyaji karya kita ini ada 50, tapi kita atur sedemikian rupa. Iya, makanya kalau kita nak tarik kolosal, kalau untuk tarik kolosal kan ini keluar bederup kan. Ini tidak ditata, ada tokohnya lagi keluar, paling-paling ada 3, 5, kagak ada yang 10, ada yang 20 bakal keluar. Itu. Jadi diatur sedemikian rupa. Tapi penyaji karya kita keseluruhannya adalah 50 orang. Oh, 50 wong untuk penyajinya Nah, jadi dibagi dalam beberapa ini tarian artinya. Ada tim penari, kemudian ada tim aktor. Seperti itu. Oh, jadi dia memang bentuknya drama musikal. Jadi dari A sampai Z nanti akan banyak disuguhi dengan alunan-alunan musik, terutama khas yang akan muncul di sini nanti, khas Palembang dan khas Tiongkok, khas China. Jadi dia nari, tapi dia juga ini main teater. Iya, betul. Jadi dia mungkin nanti ada beberapa dialog yang dinyanyikan, memang sengaja dialog dibuat dan dinyanyikan. Kemudian kami mengutip juga beberapa lagu-lagu Cina populer atau lagu-lagu Palembang populer, kami masukkan ke dalam untuk aransemen musiknya. Aransemen musiknya sebagai kami jadikan sebagai inspirasi aransemen musik. Seperti jadi itu. Untuk artinya
ini nih terlibat galau-galau ya. Artinya seniman musik juga iyo. Iya betul. Seniman yang main lakon iyo. Dan tari seniman juga tari iya. Itu lebih kompleks. Memang kerjanya berat. Kalau selama ini kami bikin sebulan pagelaran. setengah tuh sebenarnya kayaknya terlalu singkat ya waktunya. Sebenarnya terlalu kan? singkat. Karena banyak yang dilibatkan. Tapi semakin jauh kita kan mengingat tapi yang dana profesional juga. juga. Betul. Semuanya itu untuk penari semua kami audisi. Oke. Untuk pemain juga kami audisi. Jadi nggak sembarangan. Kamu udah ngajak Cik Gaya? Ya. Mungkin sebaran audisinya udah nyampe ke Cik Gaya. Nyampe ke Cik Gaya, baru tahu Cik Gaya. Mana tahu kayak Cik Gaya jadi ini apa? Onggokan batunya. Iya, kalau cuma jadi main batu dah diem Oke, nah terkait lagi dengan tentunya topik kita mengenai tema persiapan pementasan drama musikal Legenda Pulau Cinta ini. Ini tadi kan yang mendukung banyak nih, dari penari, dari aktor, dari seniman musiknya juga seperti itu kan. Yang kita juga pengen apa sih sebenarnya tantangannya ketika kita nak pengen buat pegelaran seperti ini? Yang pertama menyatukan mereka karena yang ini asarannya kan, di situ ya. Kan teman-teman aktor ini kan biasanya nih kayak misalnya mereka ini biasanya sukanya on time dalam proses latihan misalnya. Jadi kalau misalnya ada rombongan lain yang apa namanya suka telat mereka marah dan itu agak seringlah terjadi bentrok di antara kami. Tapi itu biasalah yang nggak misalnya saling tegur tapi agak keras, tapi itu biasa untuk kebaikan kita bersama-sama itu. Tapi memang itu. Kalau yang namanya disiplin kan memang itu penting kalau menghasilkan sesuatu yang spektakuler kan. Iya, itu tujuan bersama. Kan. Ya seperti itu. Nah kan untuk tadi katanya anggarannya itu kan karena ini kan personal ya. Iya. Personalnya Cik Nurdin yang ini ya ibarat kata yang mendapatkan hal tersebut sehingga Cik Nurdin mengerahkan ini untuk bisa bagaimana caranya untuk bisa ditampilkan seperti itu. Ini ada biaya dah kalau wong nak datang nak nonton. Oh ini semuanya gratis, dulur-dulur Palembang datanglah paling kita terkena biaya parkir BKB bae. Iya dah. Jadi ajaklah anak wong rumah, anak beranak rumah wong tua segala macam, nonton kami. Nonton rame-rame. Karena kalau nonton di YouTube walaupun ada YouTube streamingnya juga enggak bakal lain sensasinya. Kalau kita nengok langsung ditambah dengan hembusan anginnya betul. Paling balik nonton itu masuk angin. Bergerak tinggal. Tapi boleh lah pilihan ininya tempatnya itu karena itu pendayagunaan ruang publik kan. Jadi harus ruang publik yang dipilih. Salah satu ikonnya Palembang juga yang dipilih. Betul. Kan. Oke, nah dulurku di mana berada kalau nak bertanya langsung diaturi bae melalui line telepon 0711 351656 ya. Kita bakal lanjut lagi Cik Nurdin tapi kita bakal dengar ke dulu hado yang nak liwat berikut ini ya. Oke. Tetaplah bersama perempat TRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan dalam obrolan komunitas. Kami bakal balik sesaat lagi. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek. Ma. Iya, Dek. Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau Adek berharga juga kan? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok. Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adek, mana tugasnya? Biar Mama dampingi Adek kerja. Ini Mama yang kerja semua saja. Kok Adek pi bermain? Mama dan Adek sama-sama kerja ini tugas Kalau Mama yang kerja, nanti Mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja. Oke Mama. Jadi,
Nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300. Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak. Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa. Masih di 88,4 MHz Perumpat RR Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan dalam obrolan komunitas ya untuk hari ini edisi Kamis tanggal 4 Juli 2024. Nah, dulurku di mana be berada, kita masih di obrolan komunitas ini akan masih membahas tentang persiapan pementasan drama musikal Legenda Pulau Cinta ya. Bersama narasumber kita ini ada Cek Nurdin SPD MSN ya. Kita sudah banyak tadi dari awal dengar ke Cak Mano sampai akhirnya pagelaran ini bakal direalisasi ke pas hari Sabtu KG. Jadi untuk dulur jangan sampai ketinggalan ya. Ini berhubung juga kata Cek Nurdin tadi gratis ya? Gratis. Gratis, dan juga ini kita bisa juga Cak Mano sih sebenarnya kekayaan dari Sumatera Selatan itu Kota Palembang itu sendiri hasanah budayanya itu kan melalui tentunya pementasan dari pagelaran ini. Jadi untuk dulur jangan dilewat ke. Kalau nak bertanya langsung juga bidiatori baik di line telepon 0711 351 656. Jadi jam 7 malam Iya, jam 7. jadi hari Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu. Pas nian kalau nak ngapel ya ngajak linjangan ya. Gratis tonton gratis. Kalau kita nonton ke ke bioskop apa kan. Kalau ini kan kita nonton sambil nengok Cak Mano kesenian kita dan juga ada tradisi kita ya. Siap. Oke, ini di sini tentang persiapan pementasan drama musikal Legenda. Tadi kita sudah ini katanya melibatkan kurang lebih 50. Iya, 50 itu sudah masuk penari dan segala macam. Iya, Jadi penari terus juga pelakon, sama penulis naskah dan segala macam. 50 ini. Itu tim teknis kalau penulis naskah. Lain lagi. Yang ada di atas panggung penyaji saja. Penyajinya itu 50. 50. Oke. Sutradara, koreografer itu lain. Lain hitungannya. Jadi kalau misalnya di total lah sama seluruhnya itu berarti kurang lebih sama tim teknis kita mungkin ada 60-an ya, tapi di luar panitia nih. Lain lagi kan panitia pelaksana kan. Iya. Nah, untuk sama tim teknis sama penyaji aja mungkin lebih kurang ada kali 60. Jadi sekitar 110 ya. Enggak, sorry, enggak. Kalau sama penyaji sama tim teknis itu lebih kurang 10 orangan, 10 orang yang itunya. Jadi berarti 50-60 orang. Tapi tim teknis enggak tampil di atas panggung. Jadi 60 tuh yang 10 yang teknis, yang 50 yang tampil. Nah ini penasaran Cek Gaya tadi kan katanya, Cek Gaya bukannya mudah nak nyatu ke Mbak Kato, apa banyak kepala. Betul. Iya kan, apalagi masing-masing mungkin punya dengan keegonya sendiri-sendiri ya itu kan. Nah ini kan untuk latihannya sebulan setengah dalam satu harinya itu tiap hari kah latihan sampai dengan udah dikelang-kelang kan sebulan setengah itu kita ada jadi 15 kali latihan, kemudian ada namanya gladi kotor, gladi bersih, sama penampilan. Jadi 18 kali lah sama penampilan. 18 kali. Bukan 15 ya 18 ya berarti 15. Nah, tapi dibagi seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali gitu seperti itu. Seminggu 3 kali. Jadi itu keseluruhan ya artinya yang pelakon pun juga setengah. Dan juga penari. Yang paling saruh ngatur siapa? Ngatur kebetulan enggak terlalu kendala sih untuk itu ya karena untuk penari semuanya mereka hampir semua ya, semua mereka on time. Kemudian kemarin itu beberapa hari kemarin karena kecapean ada juga sampai yang pingsan, ada yang drop, macam-macam banyak yang kita hadapi, tapi tetap kita tetap kita terima, kita beri waktu mereka istirahat. Seperti itu. Karena kan ada beberapa yang kami rekrut ikut audisi kemarin itu kan anak-anak SMA, tapi mereka memang bisa pintar narinya. Tapi mereka belum ikut sebelumnya
dalam pergelaran yang seperti ini yang digedor latihannya. Kita kan dari kemarin itu waktu awal-awal jam 2 sampai jam 6 sore latihan. Nah sekarang ini jam 2 sampai jam 8. Jam 2 siang sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Oh, itu gedurnya di situ ya. Jadi akhirnya ada yang mungkin kecapean, yang pingsan di tempat, ada yang udah capek pas pulang besok lagi ngabarin nggak bisa latihan dulu, mau istirahat dulu dan sebagainya. Nah itu kan ini kan tadi kan katanya di audisi ya. Iya. Jadi ketika orang yang mau terlibat dalam pegelaran ini di audisi. Itu audisi ini kapan dilaksanakan sehingga akhirnya bisa didapatkan Iya, para penari dan pelakon ini? Pokoknya sebelum kita pelaksanaan proses latihan di bulan, kita kan di bulan 6 ya, berarti di bulan-bulan 5 akhir kemarin kalau tidak salah untuk audisinya. Jadi itu mengaudisi dibuka secara umum. Disebarkan bahwa mungkin ada sanggar-sanggar yang dengar mungkin. Jadi audisinya dari ke sanggar Dinda Bestari? Enggak, saya kemarin tuh pinjam di tempat di Transmart. Oh di Transmart, oke. Jadi ajak mereka ke sana kan, kemudian disiapkan tempat, sound dan sebagainya. Kita lihat kemampuan mereka menari seperti apa. Itu personal orang ya, per orang ya? Iya karena saya minta mereka nari satu-satunya, saya setel musik, saya lihat kemampuannya. Kalau kiranya cocok masuk dalam kriteria, lolos. Kalau enggak seperti itu. Nah ini tarian yang ditarikan. Kan karena ini kan bentuknya dia nih ada dramanya, ada tariannya juga. Itu tariannya bentuk tari kreasi atau tari-tari daerah Sumsel yang diinginkan? Betul. Nah, itu kami menggarap, digarap bener-bener. Nih kasih bocoran aja misalnya nih. Ada halus deh bocorannya. Bocor halus ya. Halus. Ada misalnya kami butuh nih di pelabuhan karena kan cerita backgroundnya nanti kan kebanyakan di pelabuhan. Karena mereka tuh pedagang Tanbun kan seorang saudagar kan. Nah, itu kami butuh adegannya itu di pelabuhan. Jadi nanti akan ada suatu visualisasi gambaran gimana sih daerah di pelabuhan tuh seperti apa sih, bertukar barang, mindahkan dari kapal ke gudang dan sebagainya kan. Dan itu divisualisasikan melalui karya tari. Jadi belum ada tarinya sebelumnya, belum ada. Tapi tetap dengan hasanah dua daerah ini, Palembang dan Tiongkok. China. Karena dua akulturasi kebudayaan yang berbeda kan. Jadi dua-duanya muncul. Seperti itu. Jadi dibentuk tarikan. Dibuat tari baru tetap yang Palembang tidak keluar dari hasanah kita Sumatera Selatan Palembang, yang Tiongkok juga seperti itu. Kan karena ada kalau kata orang tuh ada ininya ya, ada pakem-pakemnya. Iya betul. Kalau tari kan masih ada pakem-pakemnya itu kan. Betul. Seperti itu juga Palembang kan. Nah kita juga penasaran. Tapi kalau nak penasaran nak ini sebenarnya nak kaget nonton Iya. Tapi boleh kan kasih bocoran dikit kan? Boleh. Nah, kita kan kalau untuk tampil tuh secara pure, secara total itu kan kita juga pasti jingok yang namanya apa ya? Kita nih dekorasi segala macamnya. Setting. Nah settingnya itu seperti apa itu settingnya? Settingnya itu tadi sudah kan ada bocoran kan. Setting tuh akan terwujud dua gambaran besar nanti akan terjadi di pelabuhan dan di rumah terasnya, di depan rumah terasnya Siti Fatimah. Itu nanti gambarnya akan muncul nanti. Jadi itu juga bentuknya visualisasi ya. Jadi kan dalam bentuk tarian tadi katanya kan, misalnya ngangkut barang ini tapi di bentuk tarian. Itu ada juga ini maksudnya itu melibatkan penyanyi juga misalnya untuk. Iya, kebetulan penyanyi aktor pertama kita Siti Fatimahnya itu semuanya kami pilih yang bisa bernyanyi. Aktor Tanbun An dia bernyanyi, dia harus bisa nyanyi. Jadi makanya diaudisi. Untuk aktor penyanyi. Jadi termasuk juga jadi teatrikal dan musikalisasi ya. Ada istilahnya kalau dalam Dul Muluk hadam. Tapi pemeran lucu ya dalam itu ya. Kasih bocoran juga semuanya bernyanyi. Si bapak Tanbun, bapaknya si Siti Fatimah juga bernyanyi. Jadi enggak asal cuma main bisa acting aja enggak, karena ini drama musikal, dia harus memang benar-benar mereka harus suara asli. Suara mereka penyanyi. Jadi kita take berkali-kali juga. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan lagu-lagu yang seperti apa tuh? Ada lagu yang kami karang sendiri, aransemen musiknya buat baru. Ada spot di situlah. Ada juga makanya kami ada yang ambil memang benar-benar lagu populer Palembang yang sudah ada, pop Palembang ya, karena kami pengen ngangkat lagi itu, kepengen. Kebetulan juga Ruh
ruh lagu itu sama dengan ruh adegan yang kami butuhkan. Jadi kami ambil seperti itu. Jadi ibarat kata sedetil itu ya. Ada satu lagu populer Cina, saya lupa judulnya, itu yang saya masukkan juga sebagai inspirasi dalam ini kan. Karena membangun suasananya itu tepat di lagu itu. Jadi kami tapi liriknya kami ganti tetap. Lirik diganti tapi aransemen musiknya diambil dari situ. Itu lirik lagunya pakai ini bahasa bahasa Indonesia. bahasa kita. Palembang. Bahasa Palembang. Bahasa Palembang campur bahasa Indonesia. Karena ini kan kita mau dinikmati oleh orang luar juga kan, di seluruh Nusantara kan. Iya, nanti agak salah dianya mengejakannya tuh bisa bahasa kita itu, kan. nanti, iya seperti itu lah, kurang lebih agak sangat susah deh jadinya kan untuk mengejakannya itu kan. Nah jadi balik kepada memang hobi penasaran. Tapi kalau nak tidak penasaran tadi Cek Gaya yang pasti kita nonton lah, kemudian apa namanya jadi bagian, kemudian iya kalau dak kita siapa lagi nak ngerame kunyo Cek Gaya, dulur-dulur payo kita sekali lagi diajak semuanya gratis dak bayar. Nah ini kan kalau kita untuk membuat sebuah pementasan seperti ini tadi Cek Gaya sudah nanya dari mulai latihan segala macam. Kita pengen tahu juga untuk publikasi. Publikasi kan ibarat kata itu kan penting nih. Karena kita kalau misalnya kita tidak mempublikasikan kan yang nonton jadi sedikit seperti itu. Nah ini apa yang dilakukan oleh Sanggar Dinda Bestari? Kita sudah buat trailer Cek Gaya, sudah launching Senin tadi. Film ya? Iya, dibuat trailer dan lumayan sudah menggemparkan jagat Instagram Sanggar Dinda Bestari. Jadi bukan cuma apa sebelum 7 hari bukan. Tidak, jadi kalau trailernya terlalu lama juga nanti orang lupa. Jadi memang sengaja dibuat H-7 kemarin di hari Senin. Jadi agak mepet ya. Jadi mereka kan masih seger dalam ingatan. 7 hari itu mungkin masih bergentayangan kan, reel itu di Instagram. Nah jadi seperti itu. Memang dicari yang bergentayangan ya. Dan ini juga salah satu bentuk promosi. Terima kasih Cek Gaya sudah mengundang kami Sanggar Dinda Bestari untuk jadi narasumber di sini. Jadi kami anggap ini sebagai media promosi kami juga untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, kembali lagi kepada tentunya persiapan dari pementasan drama musikal Legenda Pulau Cinta. Dari Pulau Cintanya Dewek sudah dijelas ke kenapa sih sebenarnya harus memilihnya tuh Legenda dari Tan Bun An ini? Kenapa tidak ada yang lain? Tadi kan Cak Macam tadi kan sempat itu padahal bagus juga loh yang disebutkan tadi yang masalah Tunggu Tubang tadi ya. Tunggu Tubang. Tunggu Tubang itu menarik juga tuh kalau dibuat seperti ini seperti itu. Sebenarnya kan 2022 kemarin kan Tunggu Tubang karena itu ide memang dari rumah sendiri kan, inspirasi kan. Kemudian, itu sudah ditampilkan belum? Sudah 2022 sudah ada di channel Ekspresi Tari Indonesia. Dulu-dulu yang penasaran tonton Sang Penjaga Cari. Itu di ini juga di BKB juga. Iya, di tempat yang sama karena memang kami kemarin tuh butuh settingnya kan rumah, namanya Tunggu Tubang kan rumah. Settingnya itu museum kita itu kami jadikan eksplorasi menjadi rumahnya si penunggu Tubang itu. Iya. Kemudian apa tadi pertanyaan tadi Cek Gaya? Iya, pertanyaan Cek Gaya tadi tuh kenapa sih milihnya tuh Legenda Pulau Cinta ini? Kenapa tidak yang lain seperti itu? Jadi ini Cek Gaya kemarin kan sudah yang Sang Penjaga tadi. Jadi pas audiensi sama Kepala Dinas kemarin tahun lalu. Iya. Masih Pak Agus Rizal kalau tidak salah Kepala Dinas Kebudayaan kita ya kemarin. Pak Agus tuh ngomongnya nih, sayang nian katanya Pak Nurdin, jangan kenapa tidak dong ngangkat kita yang Palembang katanya. Kenapa ngangkatnya di daerah Semende katanya. Ya walaupun itu Sumatera Selatan juga kan, tapi Pak Nurdin kan seniman berkeseniannya di Palembang. Sudah pokoknya lain kali kalau bisa angkatlah kita bela angkat yang Palembang baik. Akhirnya di tahun ini proposal ini kepikiran kayaknya ini deh kayaknya Pulau Cinta deh, Pulau Kemarau ini kan dijadikan Pulau Cinta. Ke situ itu inspirasi seperti itu. Nah ini kan pasti kan tadi dikaitkan juga dengan yang dana apa tadi? Dana Indonesia. Dana Indonesiana tadi kan. Jadi kan harapannya pasti seniman lain juga bisa berkembang seperti Cak Nurdin itu kan untuk kedepannya seperti apa. Ini kan membutuhkan kreativitas.
Artinya pemikiran yang terus tidak cuma stagnan. Iya betul, Ke depan harus berkelanjutan. berkelanjutan. Ini PR kan, aku juga untuk kedepannya aku harus apa lagi apalagi nih? karena kan Betul. sekarang sudah di Pulau Cinta nih yang Kemarin dipilih. sang penjaga udah Sang 2 penjaga kali. udah 2 kali. Nah, udah 2 kali. yang mana lagi? Seperti itu harus kan. ada lagi lah. Kalau menurut Cik Nurdin Dewe sebagai pelaku seni yang ada di Sumatera Selatan di Kota Palembang ini potensi-potensi yang bisa diangkat. Kan ini kan sudah Pulau Cinta nih sudah ada cerita legenda Pulau Kemarau yang diangkat. Ke depan kira-kira potensi apa lagi yang menurut Cik Nurdin yang bisa kita angkat? Sebenarnya banyak nian. Heeh. Salah satunya misalnya kasih contoh Bay. Iya. Kalau kita tradisi kita Palembang itu kalau bisa kita nak pindahan rumah itu kan. Iya, Ini iya. contoh kecil aja ya. Bisa dipakai bisa tidak juga. Ada namanya istilahnya ditunggu 7 jando. Ditunggu 7 Ya ditunggu. Jadi rumah kita sebelum kita tempati kita baru pindah. Ada baiknya ada tradisi namanya 7 jando. 7 jando itu apa sih gunanya? Mereka itu 7 wong jando yang nempati rumah kita selama 7 hari. Dia gawe dia di situ tuh ialah sholat, zikir, yasinan di rumah itu sesama 7 jando tadi. Itu, jadi wong 7 jando tadi maksudnya. Diyakini itu bisa membuka aurah baik di rumah kita, kemudian Tolak bala, memperluaskan rezeki dan sebagainya ya. Itu tradisi yang kita. Nah itu sebenarnya bisa loh diangkat. Satu dia genrenya perempuan, kemudian jando itu kan identik dengan orang-orang yang sudah lansia kan. Nah itu balik lagi ke yang kita di awal tadi aku kasih bocoran tadi. Sebenarnya itu sudah bisa menjadi ide sebenarnya kalau mau dijadikan dalam bentuk kemasan seni pertunjukan lagi. Mungkin kalau seniman versi seniman teater dia enggak buat tari enggak apa-apa, tapi dia buat teater. Yang tari seperti kami mungkin bisa dalam bentuk kemasan seni pertunjukan yang setelah saya lakukan 2 tahun ini. Seperti itu. Mungkin seniman musik lain lagi versinya kan seperti itu. Artinya kalau untuk dia menjadi seorang seniman seperti yang dialami oleh Cik Nurdin Dewe itu jadi jangan pernah berhenti untuk berkarya, jangan pernah berhenti untuk berpikir. Iya betul sekali. Hal-hal baru apa yang bisa tentunya baru dan juga diperbaharui ya begitu ya. Itu bisa ditampilkan ya. Iya, jadi untuk seniman yang aktif ya sebenarnya. Lingkungan itu sebenarnya seolah-olah kalau kita memiliki respon yang kuat atau inisiatif ya. Jadi lingkungan itu sebenarnya berbicara dengan kita seorang seniman. Ini loh, aku loh, ayo loh, buat aku loh. Gitu loh maksudnya. Misalnya nih, tinggal kita jeliat tidak misalnya ada tragedi kebakaran besar misalnya di kampung kita misalnya. Itu bisa jadikan karya kita. Tapi kita riset dulu apa penyebabnya. Kemudian bagaimana dampak dari kebakaran itu, misalnya tragiskah atau cuman kebakaran biasa atau lebih misal dari sudut penyebab kebakaran itu yang buat tragis misalnya. Misalnya kan gara-gara kompor, ketiduran, masak dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dijadikan ide-ide dari proses perkaryaan. Nah, terkait dengan proses pengkaryaan ini menarik nih yang dibahas oleh Cik Nurdin ini, Cik, itu kan. Jadi artinya Cik, segala hal itu bisa dijadikan karya. Tinggal dari kita, perspektif kita memikirkannya seperti apa nih. Dan itu bisa ibarat kata itu menjadi lebih indah. Iya pasti dengan unsur-unsur estetika yang kita kemas, namanya kan penggemasan. Jadi dalam arti kata ini kita ada pesan moral yang mau disampaikan. Kalau macam sandiwara atau teater kan kita kan secara audio visual tuh bisa dilihat seperti bisa ini kan. Tapi kan kalau misalnya dalam bentuk tarian kan itu akan menjadi lebih estetik. Betul sekali. Betul. Lebih menarik ya seperti dinamisnya si penari itu bergerak kan. Jadi memacu adrenalin si penonton juga seperti itu. Oke, jadi artinya untuk dodolur jangan pernah berhenti untuk berkarya. Mungkin Cik Nurdin sebelum closing statement, Cik Nurdin mungkin punya pesan untuk seniman-seniman dulu, kayak baru closing statementnya untuk seluruh pendengar. Silakan. Ayo. Jadi untuk kawan-kawan, dulur-dulur, kakak, uak, adik, kawan-kawan lah, Mang Cek Bicek, seniman-seniman tari, musik, teater, seni rupa, pokoknya untuk Dana Indonesia ini jangan dipikir ribet dulu, jangan bikin ribet. Aduh, karena sering banyak kawan-kawan, gimana caranya? Susah nih bikin proposal. Tidak, di dalam laman Dana Indonesia itu tuh cuman kita ngisi gagasan di awal. Gagasan apa yang kita angkat itu, kalau kita bisa menyampaikannya dengan menarik, insya Allah pasti goal.
Nah, seperti yang saya contohnya tadi sudah di depan tadi ada kasih bocoran ya. Nah, seperti itulah. Kemudian portofolio kita diperbaiki. Kalau sanggar, portofolio sanggarnya. Kalau kebetulan aku pribadi bawa nama pribadi, ya portofolio pribadi. Jadi kita sebagai tergantung seniman dari tari, sanggar atau pribadi gitu ya. Kita seniman tari berarti kita harus banyak berkarya dulu, berkarya kecil-kecil jadilah. Jangan langsung karya besar, karya kecil jadilah. Tapi yang dari kecil itulah yang bisa jadi besar. Dan aku salah satunya yang kemarin aku tidak sengaja buat karya tari Zapin Rodat, kayak cerita sedikit mengulas yang kemarin ya. Zapin Rodat itu kan tari Zapin dan tari Rodat. Aku gabungkan buat karya baru. Dikolaborasikan. Dan alhamdulillah 2023 dilirik oleh Istana, Sekretaris Istana Negara, dipintalah Sanggar Dinda Bestari untuk bekerja sama dengan Pemda kita Sumatera Selatan. Jadi untuk mengangkat tari Zapin Rodat kami untuk ditampilkan di istana. Kemarin alhamdulillah sudah terjadi pada saat penurunan bendera. Itu ditari 105 orang kita. Sama pemusik 12 orang sama tim kita pokoknya 150 berangkat dari sini. Pemda yang sponsornya Pemda. Tapi tim artistiknya kami Sanggar Dinda Bestari segala macamnya itu tim teknisnya. Kami berangkat membawa nama Pemda membawakan tari Zapin Rodat. Dan itu kenapa saya bahas itu sebenarnya itu kan hal besar sudah tampil di sana, tapi awalnya tuh dari kecil, dari cuma sekedar bikin karya. Bikin karya saya pentaskan di 2019 dan diupload di YouTube. Ternyata mereka lihat-lihat dari situ. Responnya langsung dihubungi dan sebagainya, terjadi TikTok. Terus berjalan. Kalau Ceknya boleh kepo, Cek Nordin dari sejak kapan sih sebenarnya berkecimpung di dalam seni tari itu? Kalau belajar nari dari SMP Cek Gaya. Dari SMP sampailah tamat SMA, kemudian 2008 baru mulai kuliah. Mulai kuliah 2008, 2012 lanjut S2-nya. Nah, 2008 juga mulai memberanikan diri membentuk Sanggar Dinda Bestari. Kalau dulu masih freelance kan, masih ikut orang kan. 2008 sudah mulai membangun. Inilah kehebatannya manusia itu, ada yang tercipta dengan dengan kepintaran atau kecerdasan secara intelektual, tapi juga ada juga dalam kecerdasan seni begitu ya. Kalau yang intelektual ini mungkin kan lebih ke otak kiri katanya. Jadi kalau kita yang hobi dengan seni itu di otak kanan. Di otak kanan, betul. Lebih kuatnya di otak kanan seperti itu katanya. Tapi sebenarnya sama-sama cerdas ya tuh. Jadinya imbang. Imbang. Kita membalance. Jadi hidup akan lebih indah, bukan cuma sekedar kita dengan intelektual baik, tetapi juga kita dengan seni ini akan menyeimbangkan. Menyeimbangkan, betul. Cak cengki dan cek ngomongnya. Baik, kalau Cak Nordin mungkin di penghujung kebersamaannya, apa yang menjadi pesan dan juga closing statementnya untuk dulur galau-galau? Untuk dulur-dulur, ayo kita pertama untuk para penikmat seni. Hargai kesenian kita. Kalau bukan kita siapa lagi nak menghargai. Betul. Dan untuk seniman, kalau dulu seniman, ayo berkarya sekecil mungkin. Dimulai dari yang sekecil mungkin. Nanti akhirnya yang besar itu kita, kalaupun kita tidak bisa mampu membuatnya, orang lain yang akan minta kita membuat. Tapi kita buatnya kecil-kecil dulu aja dulu. Contoh yang tadi yang saya beritahu ke tadi. Buatnya 2019 baru dilirik 2023. Tapi itu juga artinya memang rajin selain rajin berkreasi, berkarya ya kan. Tapi juga rajin upload. Betul. Sosial media itu artinya sangat membantu. Tadi Cek Gaya. Iya, sosial media itu artinya sangat membantu sekali. Membantu sekali Cek Gaya. Betul. Dalam tentunya dalam pengembangan pengembangan dari karya-karya yang sudah dilakukan. Iya, betul. Oke, Cek Nordin, mau kasih banyak sudah Sama-sama di studio Perempat Air Palembang dalam obrolan komunitas. Ini doa kami galau-galau Jadi pada dulur diingatkan jangan lupa untuk datang malam Minggu KG. Iya. Sabtu malam Minggu dalam acara tentunya pementasan drama musikal Legenda Pulau Cinta. Nak tahu cak mana ceritanya, nak tahu cak mana kemegahannya, nak tahu cak mana spektakulernya, itu tidak akan bisa terjangkau kalau tidak datang. Nah, betul sekali. Jadi Tak tersampaikan dengan cuma cerita wong. Jadi datang rami-rami, gawak sana bisan boyot untuk sama-sama nonton situ. Kalau misalnya nonton bioskop kita bayar, ini tidak bayar, gratis.
Jadi kita juga bisa apa tahu bagaimana sih sebenarnya kesenian dan juga budaya yang ada di Indonesia, khususnya di kota Palembang gitu Oke, ini ya. betul sekali, Cik Gaya. Oke, terima kasih Cik Nurdin. Semoga baik, sukses insya Allah hari Sabtu malam minggu Sabtu, KG ya. Dan ini akan semakin meningkatkan Cik Nurdin dan juga kawan-kawan untuk semakin terus berkarya ke depannya, memberikan yang terbaik untuk kota Palembang, untuk Sumatera iya. Selatan hingga bisa go internasional. Amin. Terima Amin. kasih Cik Gaya doanya. Sama-sama. Kalau mah itu pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri perbincangan kita dalam obrolan komunitas kali ini. Diakhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu ya. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.